asimiroha do dame nasian debata amata do sian anak-anak Tuhan Yesus Kristus madungani hamu. Amin. Huriana hina holongan di bagasan Kristus Yesus tajakon tahamuluhom mahatani debata turpuk arian sadarion Jumat 8 Juli 2022. Imana niene sian Kolose tolu ayat 10. Gugun mahatani Kristus maringanan di tengah-tengah muna. Mardongan sabdok hapistaran mahamu marsiajaran jala masih pahingotan. Marhite-hite aka edde pesalmen. Ede puji-pujian do edde partodion. Ede kamu made batari bagasan rohamuna marroha hamauliateon. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Disima sahatna. Gugun mahatani Kristus maringanan di tengah-tengahmu. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Akadongan saha porsian di bagasan Kristus Yesus terpukon pabotokong tuhita asamian mahatai di bagasan rohata. Supaya firman itu diam di dalam hati dan kehidupan kita. Apa yang dimaksud dengan diam, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ini menunjukkan firman Tuhan, perkataan Yesus Kristus, bukan hanya sekedar kita ketahui, kita baca, kita renungkan, tetapi firman itu berada di dalam hati kita, tinggal bersama-sama dengan kita, dan mempengaruhi segala kehidupan kita. Sama halnya dengan orang yang tinggal bersama dengan kita, keluarga kita, yang pasti siapa dirimu tidak terlepas dengan orang-orang siapa yang tinggal denganmu. Demikian jugalah kebenaran firman Tuhan yang tinggal di dalam kehidupan kita, itu menjadi firman yang benar-benar mempengaruhi kehidupan kita. Sehingga Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, ada 3 hal ketika firman itu menjadi diam di dalam kehidupan kita. Yang pertama dia katakan adalah firman itu mampu mengajar kita. Firman itu mampu mengajari apa yang layak kita lakukan, apa yang tidak layak kita lakukan. Sehingga firman itu yang adalah sang pengajar, dia menjadi guru tempat kita bertanya, dia menjadi guru tempat kita belajar, dia menjadi guru yang akan mengarahkan setiap langkah kehidupan kita. Maka saat kita akan melakukan perjalanan kita, melakukan pekerjaan kita, melakukan aktivitas kita, mari berguru kepada firman Allah yang boleh tinggal diam di dalam kita. Maka yang kedua adalah ketika firman itu menjadi mengajar kita, dia juga menjadi menegur kita. Ketika firman yang diam dalam diri kita, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ini juga akan yang menegur kita ketika kita melakukan kesalahan. Maka ini juga dilanjutkan dengan firman yang diam di dalam kita, kita juga berkekuatan untuk mengajar orang lain, menegur orang lain. Sehingga itu tidak hanya mengajari kita, menegur kita, tetapi firman yang diam dalam diri kita, itu juga memampukan kita untuk mengajar orang lain, juga menegur orang lain. Alangkah lebih baiknya dan indahnya saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, ketika kehidupan bergandengan tangan kita, saling mengajar dan saling menegur. Ketika ada orang yang salah, kita mampu menegur. Ketika kita melakukan salah, kita dapat menerima teguran dengan penuh sukacita. Kenapa Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mungkin ada banyak hal yang tidak dapat kita pahami dalam kehidupan dunia ini. Tetapi yang boleh menjadi jawaban yang paling tepat, itu hanya kita dapat
peroleh dari kebenaran firman Tuhan. Yang ketiga adalah dengan menyanyikan, atau yang dikatakan dalam nats ini departodion ataupun nyanyian rohani. Ada orang yang mengatakan bernyanyi sama halnya dengan 2 kali berdoa. Kenapa nyanyian ini menjadi hal yang sangat penting ketika firman itu sudah benar-benar diam di dalam kehidupan kita? Saudara yang terkasih, ketika firman itu boleh kita hidupi dan mempengaruhi kehidupan kita, itu juga akan mendorong nyanyian rohani akan senantiasa keluar dalam kehidupan kita. Harus kita ingat bahwasanya nyanyian itu tidak hanya sebatas kata-kata yang bermelodi, kata-kata yang bernotasi, tetapi nyanyian itu boleh lahir dari setiap kehidupan kita, langkah kita. Hendaklah mengeluarkan nyanyian pujian kepada Allah. Maka saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, biarlah perkataan Yesus itu diam di dalam kita, sehingga ini akan berujung kepada mengucap syukur kepada Allah di dalam hati kita. Karena inti daripada kehidupan orang yang menyadari dirinya telah diselamatkan adalah semata-mata bersyukur kepada Allah. Mari mensyukuri berkat Tuhan dengan menerima firman-Nya akan diam dalam kehidupan kita. Sehingga itulah yang mengajari dan guru besar kita. Itu jugalah yang akan menegur setiap kesalahan dan kebimbangan kita. Dan juga mendorong kita bersuka cita menyanyi dan mensyukuri berkat Allah. Amin, kita berdoa. Ya Allah Bapa, sumber segala cinta kasih, Engkaulah yang menanamkan firman-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Dan oleh ikatan kedanginan ini, kami senantiasa sering sekali meninggalkan kebenaran firman. Kami sering sekali jatuh dan jatuh lagi ke dalam dosa yang tidak Engkau kehendaki. Kami sering sekali mendukakan hati Tuhan oleh ketidakpemahaman kami, oleh ketidaktahuan kami. Ya Allah Bapa dalam Yesus Kristus, biarlah kebenaran firman-Mu yang senantiasa mengajari kami, tuntun kami Tuhan oleh pertolongan Roh Kudus-Mu, agar kami tidak hanya sekedar menerima firman, tetapi juga menghidupi dan melakukannya dalam kehidupan kami. Sehingga itu menjadi bekal kami ya Allah, dalam menjalani hari-hari dan kehidupan kami di dunia ini. Terpujilah Engkau dalam Yesus Kristus dari kekal hingga kekal. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus. Tuhanlah yang kiranya senantiasa memberkati kita.